Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Pramudi Iskandar dari kelas BB 45E akan mempresentasikan tugas besar 2 Estetika dan Sejarah Komunikasi Visual. Sebelum membahas tugas-tugas saya, eh, kali ini tugas besar 2 dianjurkan untuk memakai teori Edmund Burke-Friedman, yaitu mempunyai 4 tahap. Tahap deskripsi, tahap formal, tahap interpretasi, dan tahap penilaian. Beliau juga merupakan autor buku Art as Image and Idea pada tahun 1967. Karya pertama yang saya ambil yaitu Mona Lisa. Karya ini dibuat oleh seniman ternama yaitu Leonardo da Vinci, yang dibuat di media kanvas sebesar 77 cm dikali 53 cm, dan beliau menggunakan cat minyak. Lukisan ini sendiri dibuat pada tahun 1517, dan lukisan ini sekarang disimpan dan menjadi pajangan di Museum Louvre, Prancis. Karya ini mencakup beberapa hal dalam unsur dan prinsip rupa desain, seperti ada beberapa warna yang digunakan yaitu kuning dan coklat. Lalu adanya tekstur di pakaian yang dilukis. Tidak hanya itu, di lukisan ini terdapat harmoni yang merepresentasikan ekspresi wajah yang sangat detail. Menurut saya, harmoni dalam lukisan ini adalah hal yang paling menonjol. Bahkan saat saya duduk di SMA, saat pelajaran sejarah, saya pernah mendapatkan tugas kelompok. Dan tugas kelompok saya mendapatkan tema Renaissance. Leonardo da Vinci sendiri melukis karya ini saat masa Renaissance. Dari situlah daya tarik saya terhadap sejarah Eropa meningkat. Menurut penilaian saya, saat melihat lukisan ini, saya terkagum dikarenakan pada masa itu lukisan ini sudah realistis, mirip seperti manusia seperti pada umumnya. Karya kedua yaitu Chaos. Karya ini dibuat oleh seniman Jepang yaitu Takashi Murakami dengan media cat akrilik dimensi 40,3 cm dikali 40,3 cm. Karya ini sendiri sudah dirubah menjadi NFT. Dalam lukisan ini terdapat beberapa hal dalam unsur rupa desain, yaitu adanya penggunaan garis, lalu warna yang kontras, dan beberapa shape merupakan bagian yang paling menonjol bagi saya. Penggunaan warna yang mencolok dan beberapa shape campuran membuat saya tertarik dengan lukisannya. Dikarenakan gaya beliau, nama beliau meroket, dan dari situlah saya mengapresiasi karya-karya beliau. Pencampuran gaya seni dahulu dan modern juga menjadikan sebuah ciri khas bagi Takashi Murakami. Gaya seni yang dipakai, penggunaan warna yang mencolok, menjadikan nama beliau sering diingat di mana-mana. Lalu karya ketiga saya yaitu Penangkapan Pangeran Diponegoro. Lukisan ini dibuat oleh Raden Saleh pada tahun 1857. Beliau memakai media cat minyak dan berdimensi 112 cm kali 178 cm. Lukisan ini terdapat beberapa hal unsur rupa desain, yaitu penggunaan tekstur di lukisannya membuat lukisan ini menonjol. Lalu, ciri khas pada kala itu, Raden Saleh melukis dirinya pada lukisan tersebut yang menjadikan trademark pada saatnya. Merupakan peristiwa sejarah dan muncul di film yang berjudul Bumi Manusia.
ciptaan Pramudia Anantatur dan Hanung Bramantyo. Film tersebut merupakan salah satu film Indonesia yang saya sukai karena jarang-jarang saya suka dengan film Indonesia. Dan penggambaran kepala yang lebih besar menggambarkan kesan-kesan ketegangan karena pada peristiwa tersebut Pangeran Diponegoro diundang Belanda untuk membicarakan gencatan senjata. Karya terakhir yaitu Never Thought It Was You. Karya ini merupakan single debut dari band yang bernama For Limerence dan rilis pada tahun 2021. Menggunakan beberapa unsur rupa desain terutama irama karena banyaknya pohon di foto tersebut sehingga memvisualkan tentang cerita-cerita dalam musiknya. Dikarenakan drummer band ini merupakan mahasiswa di kafe dan kebetulan kenal dengan saya, maka dengan itu saya mencantumkan karya ini ke sini dan tugas sebelumnya sebagai bentuk apresiasi dan dukungan. Walaupun tidak menggunakan bahasa Indonesia, band ini bisa survive dan tetap ada pendengarnya. Karena bagi saya, musisi Indonesia yang memakai bahasa Inggris di dalam karyanya, maka disitulah saya mensupport mereka.